musim ini dipenuhi oleh tim-tim yang sudah lama puasa gelar. Betul. Palace tuh 50 tahun lebih kalau nggak salah. Itu dia. Bolonya juga kan. Bolonya juga. Terus Nak Breda kalau nggak salah di Belanda gitu. Iya. Itu BTW kalau ngomongin Belanda, si Ajax tuh kesusul di menit di akhir. Iya, menit akhir. Gila Crazy itu. juga itu. Ya itu sama nanti kejadian Napoli sama Inter Milan juga Iya, nih kayaknya. bisa jadi. Tapi berarti kan kalau cocok loginya based on tahunnya dari juaranya kayak Bolonya, kayak Crystal Palace, harusnya juara Eropa juara Champions PSG, Spurs. juara Eropa Spurs betul. Harusnya. Mari kita bicarakan soal siapa yang akan Scudetto tahun ini, apakah Napoli atau Inter, karena per kita tayang hari ini dua-duanya seri ya. Inter Milan seri lawan Lazio 2-2 dan Napoli 0-0 hanya lawan Parma. Parma itu kan sekarang bercandanya itu Bang Ran, apa namanya, tempat fotokopian kan. Parma, tempat fotokopian. Padahal dulu zaman dulu ya. Wah, jago banget. Parma tuh ya Allah, Buffon kan dari sana, Buffon, Enrico Chiesa, anjir. Parma tuh Parmalat kan dulu ininya kan, sponsornya kan. Lu pemain favorit Parma sepanjang masa lu siapa Bang? Gua Enrico Chiesa gua. Kalau gua Faustino Asprilla lah. Gila. Gua agak mudah dikit lah, Adriano Leite lah gue. Leite. Oh, iya, terus Adriano. Crespo Parma kan sempat. Iya, Crespo, Hernan Crespo Parma dulu. Iya betul. Oh iya. Adrian Mutu. Kemudian Cannavaro juga. Cannavaro, Luca Bucci, Luigi Apolini dulu kaptennya. Toldo sempat. Fiorentina. Toldo Fiorentina. Oh Fiorentina, bukan Buffon yang ini ya. Buffon Parma 88. Umur 18 tahun apa 19 tahun debut lawan Milan. Iya. Jago banget waktu itu. Dulu jersinya Parma tuh tipis-tipis nih guys, saya nostalgia dikit ya. Jersey Parma tuh dulu keren banget loh. Warnanya kuning sama biru. Kuning sama biru. Jarang ya ada yang warna kuning sama biru ya. Iya, maksudnya sekarang aja tim sepak bola, gua nggak tahu deh. Gua kan ngelihat yang Crystal Palace aja kan warnanya oke tuh, lumayan oke kan. Kan pattern-pattern itu banyak dibikin juga sama Sassuolo termasuk. Terus siapa lagi kalau Liga Spanyolnya gua nggak tahu siapa yang patternnya kayak gitu. Pokoknya Milan, Inter, Sassuolo, Parma dulu kan patternnya sama tuh. Cuma komposisi warna Parma itu yang paling mencolok menurut gua, paling keren bagus, gitu. ya. Dulu sulit loh nyari jersey Parma, di mana nyari jersey Parma. Karena gua ngikutin Kapten Tsubasa ya, itu banyak karakter Tsubasa yang main di Parma gitu. Maksudnya diangkat lah. Iya. Karena Hyuga main di Regina kan. Nah, terus lawannya Parma. Iya, jadi Parma tuh ya. Jadi kalau sekarang Parma udah beda jauh sekali ya. Dan seri lawan Napoli. Cuma nanti kita akan ada bangkrut juga kan. Iya. Bangkrut 2 kali kalau nggak salah. Bangkrut 2 kali. Iya. Ini syukur aja udah masuk Serie A lagi Bang. Kalau gue pokoknya dulu Asprilla, Thomas Brolin, wah suka banget. Thomas Brolin Swedia ya? Swedia 94. Stoikov juga pernah semusim. Tapi saya nggak pernah Scudetto ya Parma ya. Apa pernah ya? Tapi apa namanya yang 7 klub? UEFA. Iya, UEFA pernah. UEFA. Intertoto apa atau? Bukan UEFA dia pernah. UEFA pernah ya? Iya. Soalnya memang kalau misalkan ini ngomongin soal tim-tim yang ya dalam tanda kutip kayak Parma kan trofiless lah. Pokoknya nggak ada trofi sama sekali gitu ya. Kemarin yang lebih seru adalah Bolonya, karena Bolonya setelah entah 50 tahun atau berapa, kalau gue lupa ya, pokoknya Bolonya itu juara akhirnya ngangkat piala pertama kali lagi semenjak 50 tahun apa 60 tahun gitu. Bolonya tuh ngangkat piala gitu. Fakta menariknya adalah ada perpindahan antara dari mana gitu, gue lupa, pokoknya dari Arsenal, pemain Arsenal pindah ke Crystal Palace. Terus terus Crystal Palace juara kan. Nah, terus si Calafiori. Calafiori pindah dari Bolonya ke Arsenal. Bolonya juara. Tapi Bolonya tuh progres, musim lalu kan dia Liga Champion kan. Iya, dan musim ini juga, musim ini masih. Terus sekarang dapat juara kan, hebat banget sih. Iya. Pokoknya kalau nggak mau juara pindah ke Arsenal. Mau juara pindah dari Arsenal kan gitu. Itu meme lucu banget sih, meme jujur. Nah, Bolonya itu musim ini ya, Bolonya itu dia tuh ada di peringkat 8. Jadi musim depan dia main di Eropa. Harusnya kan AC Milan yang main kan. Kalau dia menang, ini jadinya Bolonya. Ya jadi makanya AC Milan kayaknya musim depan akan menjadi tim banter lagi ya. Karena mungkin Reinersnya pindah ke City kabarnya, mau dibeli Manchester City. Terus Theo Hernandez mau ke Real Madrid kan. Xabi Alonso naksir banget tuh. Leao juga kita nggak tahu akan pindah kemana. Menurut gue udah pindah itu. Pindah. Pemain Milan yang jago yang gue suka sih Mike Maignan ya. Itu bagus banget tuh kiper. Iya, gue nggak tahu dia bakal dapat gratis. Iya. Dari PSG ya?
Ya. Iya, makanya jadi kita nggak tahu ya Mike Mignon apakah dari Lille apa PSG sih lupa gue. Mike Mignon ya? Mignon tuh seingat gue pernah Lille. di PSG terus ke Lille kalau nggak salah. Iya, Mike Mignon kan. Jadi gitu. Jadi misal gue cek ya, gue tuh nggak boleh salah kalau di podcast dekat sekarang. nggak boleh, gila lu anjing emang semua orang ya. Terserah kita dong harusnya. Orang kita unscripted, kita kan. Gue aja lupa Jerman juara 2010, anjir 2014 2010 kan Spanyol. iya. Ada yang bilang kayak Lamine Yamal tuh udah juara kedua kali, itu gimana sih? Si Rani nggak apa lupa apa? Bukan yang Safi lu dibenerin, Safi tuh. Oh iya, Safi udah pernah juara. Iya Lamine Yamal Iya. kan, Lamine Yamal kan. Iya maksud gue kayak iya lupa. Ya benerin aja udah Ya, lupa gitu. Iya gitu. benerin aja nggak apa-apa. Tapi kalau ditanya ke belakang masih inget juga. Iya, Masih inget iya. juga. Cuma Iya. ya lupa Jadi aja. Inter apa Napoli nih? Napoli lah. Oh iya kan, nah Napoli. Gue ya, dari kapan tuh konsisten gue justice for Lukaku, gila itu. Oh, Itu harus Napoli. juara sih. Lu Inter sendiri loh. Enggak, gue masih bisa membela Inter sedikit lah, karena kan sebenarnya Napoli lawan Parma aja 0-0 padahal full tim loh. Dia Siapanya? memang Napoli itu lawan Parma 0-0 loh. Kalau lawan Lazio gue akui emang lebih berat Ya. ketimbang lawan Parma gitu. Nah, cuma match terakhirnya Inter kan iya, ketemu itu siapa? Como. Como. Memang menang 4 kali berturut-turut, terakhir draw kan. Ya. Jadi menang 4 kali. Sementara Cagliari musuhnya Napoli Ya. secara peringkat jauh di atas Parma. Lawan Parma aja. Oh ya, Iya, Parma kan 16 iya. kalau nggak salah, terus si Cagliari kan 14 gitu. Dikit lah. Iya, lawan Parma aja seri. Masa nggak, ya kalau gua sih, gua kembali lagi dan ini gua ngambil dari filosofi lu kan, Bang. Yang lu bilang Inter begitu lawan PSG bisa menggila kan. Ini momennya dia bisa Scudetto ya. Gua yakin Beda berapa match poin terakhir. sih? Beda berapa poin? Satu doang. Satu poin. Satu Ya, poin. Si Iya. Napoli kan. 79. Iya, di paling atas, Inter di paling 78. atas. Antonio Conte Jadi, nih. iya. Antonio Conte bakal nambah Serie A-nya nih. Inter itu namu ke Como. Ya. Kamu, Ya kan? Napoli Si main di Napoli kandang. jadi home gitu di ya. Maradona Stadium. Maradona Stadium namanya. iya. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kan gue bilang pada saat yang Inter 3 kali kalah berturut-turut segala macam, Iya. gue bilang ini akan meledak di Champions League gitu ya. Heeh. Alhamdulillah proven kan. Ya. Udah selesai picknya di situ. Mohon maaf lahir batin buat fans Inter kayak Bani, Napoli kan, Napoli nih kan. Feeling gue Napoli. Dan Iya, benar. Inter collapse-nya udah picknya mereka di Barcelona kemarin. Kepalanya ada di udah ada di ini nih di Bayern Munchen, Champions di League. Munchen Arena nih. Iya. Apa nama sekarang? Nama Allianz Arena. Jadi Allianz. fokus mereka udah ke sana. Iya. Terus dan ini cuma jeda seminggu ya kalau nggak salah kan. Iya, benar. Champions League-nya kan minggu depan tuh. 1 Juni ya? Iya 1 Juni kan. Jadi Jeda maksud seminggu. gua Inzaghi harus memilih nih mana yang dia mau grab. Ini yang udah pernah kita bahas bahwa bisa dibilang holy grail-nya sekarang di Champions League. Champions League. Holy grail-nya si Inter Iya. gitu loh. Iya. Holy grail-nya Inter itu di Champions League. Terus dia udah pernah dapat kalah pun dia nggak Scudetto pun dia musim depan tetap lolos mereka ke Champions League. Setuju. Betul. Gitu loh. Lu masih akan lolos juga. Cuma kalau lolos sebagai juara bertahan, pride-nya kan beda. Apalagi Champions League terakhir Inter itu kan 15 tahun lalu ya, 2010 kan kalau nggak salah. Iya, udah itu doang. Iya kan? Itu ya. Sebelumnya kan 60-an tuh yang musim lama lah gitu. Jadi feeling gua Scudetto lebih besar peluangnya di Napoli. Apalagi tadi si Napoli main home. Ya, Dan lu tahu gimana ambisiusnya Conte kan gitu. betul. Enggak, ya. Kalau gue bukan justice for Lukaku, Tapi Justice for McTominay. reward for McTominay, Oh. ya kan? Iya. He will have a bragging rights nanti kepada Sancho. Pan lu, gue udah juara bos, tai lu, gitu. Yoi. Freedom, ini baru freedom dia bisa bilang gitu. Baru bisa gitu. Iya, sementara lu Inter ya kayak tadi kata Randi, kepalanya tuh fokus mereka. Jadi Bisa Munchen. jadi sedikit lah pasti ada lah itu pasti akan sedikit terganggu untuk final. Ya. Dan Inzaghi gua rasa tidak akan mau berjudi kalau sampai pemain kayak Acerbi, apalagi yang berumur kan Acerbi Iya, udah gitu. iya. Terus siapa? Kok gue jadi lupa? Siapa? Bastoni, Bastoni. Barella. Diturunkan gitu. Cuma once tim ini mungkin dapat deadlock terus itu main kan bareng. Bareng ya. Udah dapat berita, oh Napoli misalnya lagi unggul segala macam. Gua rasa mereka tidak akan segegas-ngegasnya mereka gitu loh. Itu feeling gua ya. Jadi Iya. Tapi tanpa mengurangi rasa kan hormat. netizen udah ada hot text tuh dari netizen. Inter tahun ini kayaknya nggak dapat apa-apa, Champions League nggak dapat, Scudetto nggak dapat. Iya, bisa jadi Bisa jadi, feeling bisa gue gitu jadi. karena pada saat nanti di final Simone pasti berpikir bahwa ini lawan juga yang nggak punya pengalaman kan. Iya, dia masih PSG itu cuma sekali doang ke final seumur-umur Iya, 2020 yang pokoknya yang kalah sama Munchen kalau gue nggak salah ya, correct me if I'm wrong gitu ya. Benar-benar. Karena tim aja kan dari 1970 kan tim muda banget sebenarnya. Iya. Iya Napoli kan.
Napoli lagi PSG tim muda. Maksudnya bukan yang kayak Marseille, bukan kayak ya you name it lah. Ya Monaco, Lille gitu-gitu ya. Lille, gitu. ya. Itu sih feeling gue sih gitu. Jadi Napoli, gue masih ada kepercayaan kepada Inter Milan ya, karena setidaknya daripada nggak dapat trofi apa-apa, setidaknya masih ngangkat Scudetto lah. Kalau di Champions League sendiri, memang kalau dibandingin Barcelona jauh lebih sangar emang ketimbang PSG gitu kan. Iya, jauh lebih sangar. Apalagi PSG sama Inter sama-sama Total Football kan, mainnya bareng-bareng Total Football gitu lah. Beberapa juga kayak Hakimi ex Inter Milan, beberapa pemain udah main di Italia, udah pernah main di Italia, tahu. Jadi emang bakal alot gitu. Feeling gue sih Scudetto masih diperjuangkan lah sama Inter Milan. Dia main lawan Lazio juga full tim bang, nggak bercanda gitu, maksudnya bukan main yang gue santai-santai enggak. Maksud gue gini, mereka tidak akan mungkin ngelepas dengan sisi angka yang masih sedikit. Cuma once memasuki 100 meter jerang garis finish, terus lu kepikiran, wah besok pagi gue mesti bangun pagi atau lu ada apa gitu, otomatis kan agak keganggu tuh fokus lu gitu. Bukan berarti gue nggak suka Inter, bukan gitu, tapi dan bukan berarti Inter nggak bisa juara ya. Ini sepak bola men. United pada saat 2011 itu udah berpikir bisa juara sampai kemudian ada gol Sergio Aguero. Betul. Gitu kan. United pada saat Munchen juga begitu, ketinggalan 1-0 udah cuma sisa injury time bisa balikin gol gitu loh. Banyak lah contoh-contoh bahwa sepak bola itu banyak mistisnya menurut gua gitu. Iya. Ya walaupun memang ketika lawan Lazio bang ya, semuanya full tim dari belakang ke tengah full tim ya. Kan dia nyoba ngetes Taremi doang tuh. Taremi dia jadi. Lautaro diistirahatin kan cedera juga sebenarnya kan. Iya, cedera ya. Discomfort kalau nggak salah. Makanya dijaga kan. Sebenarnya menurut gua itu bukan cedera parah. Iya, cedera dijaga aja gitu loh. Apa kalau di basket load management. Iya, load management. LeBron tuh pintar tuh kayak gitu. Gua save dulu energi buat Liga Champion gitu. Tapi kalau ada yang kemarin komen kayaknya kalau Inter juara Champions dan Scudetto kayaknya yang layak Ballon d'Or Lautaro Martinez. Gue nggak setuju tuh Martinez tuh golnya cuma 13 apa 12 di Serie A. Di Champions League gue lupa berapa 10 gitu. Tapi kalau gue lebih masih layak Barella kalau gue pribadi. Kalau karena kemarin ada yang komen gue nggak setuju tuh kalau Barella yang masuk. Nggak apa-apa. Kan belum tentu juga. Terus kalau nggak setuju mau jadi apa emang? Top contender itu masih Rafinha, tapi gue nggak setuju Rafinha karena ini sepak bola kayaknya kurang deh kalau Rafinha. Mending Lamine Yamal sekalian. Mending Lamine Yamal. Tidak punya nilai jual lebih ya. Betul. Kalau Lamine Yamal umur 17 cuy, gila. Dan bisa dielus terus nih. Dan Barella juga kan. Buset kalau nggak ada Barella Inter coba aja nggak ada Barella. Mobil nggak ada dinamonya. Gimana bisa jalan bos? Chaos bos. Gue cuma waktu itu aja ngomong ke Randy aja kalau lu nonton Inter lihat Barellanya doang, buset. Walaupun yang pertandingan gue ngilang tuh. Tapi tetap Barella vital. Motor tim gitu. Iya, gue penyerang yang sejauh ini paling overrated menurut gue bukan karena ini Inter Milan. Lautaro Martinez bang. Lautaro Martinez kan isunya mau pindah ke Madrid. Tim besar apa segala macam, mati tuh bang. Ya ini menurut gue ya, karena Lautaro Martinez tuh skillnya apa ya, maksudnya dribble ya segitu-gitu aja, speed juga segitu-gitu aja. Dia kan kalau peluang misalnya kalau di kotak penalti, dia kalau di kotak penalti mungkin chance-nya 80%, 90%. Tapi tergantung asisnya siapa yang asis juga sih. Di Argentina juga kan gitu-gitu aja. Gua kalau daripada Martinez kalau ngomongin Argentina, gue lebih serem Paulo Dybala kalau gua. Tapi kalau gue sih emang suka tipikal striker kayak Martinez. Iya. Karena dia tipikal striker yang cocok untuk ya tim-tim kayak Inter lah. Terus kalau dipindah ke Atletico bisa top score itu. Oh, kalau berarti kayak Suarez, Alvarez. Gak kayak Alvarez, dia kayak siapa? Mungkin kayak Suarez malah. Enggak, tapi ya jauh. Bukan cara mainnya, tapi apa ya? Tipikal striker tuh yang kerja keras gitu loh, yang nekel pertama, yang segala macam lah. Dan terbukti dia kan kaptennya Inter kan, dia memang punya sisi kepemimpinan juga gitu. Walaupun kalau ditandingin sama kayak siapa ya, Lewandowski atau kayak Mo Salah gitu ya jauh level sih, tapi ini striker tuh overall rating 88 di EFC sih menurut gua tetap oke sih. Oh ya dia ini ya pekerja keras. Kalau lu suka Bang Martinez Bang, gua sih overrated kalau gua Bang. Kalau gua sih gua enggak bisa bilang overrated, kayak ya udah gitu. Oh iya. Gua juga enggak bilang overrated, cuma maksud gua apa well rated kali well rated ya kayak inilah kayak Lukaku lah. Sama aja kayak gitu modelnya. Bagusan Lukaku Bang. Kalau Lukaku dribblingnya masih ada Bang. Apaan lu di MU sering Marcus Lindbergh kakinya? First touch-nya jelek.
Iya, tapi kan sebelumnya Everton, Bang. Ya Everton pas di MU waktu di Inter Milan juga sempat begitu tuh, jelek mainnya. Top skor Liga Champions rapinya 13 gol. 13 ya, 10-nya kalau enggak salah 9 Lautaro ya. Iya. Kalau gua enggak, menurut gua ya tipe-tipenya sama lah, Lukaku, Lautaro gitu ya, striker bongsor yang kadang-kadang tuh bisa satu musim ini bagus, musim depan ngilang. Kan gak konsisten juga. Iya. Gitu loh. Lautaro kayaknya musim lalu juga gak terlalu, seingat gue ya. Gue rada lupa sih. Gue rada lupa tapi dia nggak bisa dibilang overrated karena ya dia bukan standar aja emang striker. Gak pernah jadi obrolan gitu loh. Betul. Ya, kasarannya gitu ya. Standar aja. Striker standar gitu. Kalau bagus kan lu bilang, wah bagus tuh si Batistuta, nah itu bagus. Tapi dibandingin Vlahovic, gue lebih milih Lautaro sih. Nah itu gue setuju. Itu gue setuju. Vlahovic lah. Gue Lautaro. Enggak. Kalau kita cerita musim Vlahovic di Juve ya. Iya, betul. Kita cerita di Juve. Kalau di Fiorentina mungkin bisa kita diadu. cerita di musim Juve ya, gitu loh. Iya. Ya lebih karena Lautaro disokong sama pemain tengah yang bagus-bagus. Bang, ini Juve lagi bapuk. Iya sih. Udah nasib dia. Iya. Nggak, makanya kayak Lautaro Martinez, maksudnya kita ngomongin kalau striker tergantung pemain tengahnya siapa. Ini kan pemain tengahnya Inter solid banget, Bang. Yeah. Si siapa Calhanoglu-nya, terus kita ngomongin soal Barella-nya, terus Dumfries-nya. Ya yang nyetor bola enak semua. Tapi ada anomalinya itu. MU punya Bruno pelayan big chance creator terbanyak apa segala macam bla bla bla. Bapuk. Iya. Strikernya aja bapuk gitu. Ubi kayu. Højlund sama Kalau taruh Højlund kayak Zirkzee tadinya Rashford gitu. Jadi ada aja anomali dalam sepak bola gitu. Gue setuju bahwa performa seorang striker itu bisa dibilang tergantung dari siapa yang melayani dia. Iya. Ya kan? Kalau pelayannya bagus, oke tuh. Tapi bisa jadi juga ada juga striker yang pelayannya nggak terlalu bagus tapi dia oke. Itu yang bisa single factor modelnya kan, gitu loh. Vardy waktu teman-temannya cabut semua dia tetap aja gol 200 loh. Iya, 200 dari 500 pertandingan. Lu bayangin 500 pertandingan bikin 200 gol di pertandingan terakhir kandang semalam. Iya. Gitu maksud gua. Ada aja anomali-anomali kayak gitu, gitu ya kan? Iya. Nah, Lautaro kayak tadi lu bilang gelandangnya bagus, iya gitu. Tapi kalau lu bilang striker ini bagus, enggak, MU tuh secara statistik Bruno tuh paling tinggi, big chance created, umpan ke sepertiga apa segala macam bla 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 bla. Tapi segitu banyak wasted chance-nya. Ya. Emang gitu. Ya karena sisi depannya bapuk gitu. Nggak bisa itu nggak bisa. Nah itu kalau Lautaro ditaruh di MU bagus nggak? Belum tentu juga. Iya. Bahkan lu mau taruh misalnya siapa sih yang striker lagi bagus sekarang? Ini Mbappe. Belum tentu juga gitu loh. Kalau emang timnya lagi busuk, ya udah kelar gitu. Ya tapi Mbappe masih bisa create kesempatan. Nah, itu yang tadi gue bilang kan Lautaro sulit. Ada pemain-pemain yang gelandangnya jelek tapi lo masih bisa stand out jadi top score, gol lu banyak segala macam karena emang kerja keras lu gitu. Ada striker yang gue lagi suka banget, Girassi, itu bagus banget itu sebenarnya. Bordeaux siapa? Di Dortmund ya. Top score Champions juga itu. 12 gol apa 11 gitu gue lupa. Jago tuh pemain. Dan itu baru underrated. Maksud gue nggak terlalu ini loh namanya. Kalau Lewandowski pada saat mulai mentas atau Haaland mulai mentas di Dortmund itu udah jadi pembicaraan tuh. Tapi si Girassi ini belum. Maksud gua dan umurnya 28 apa 27 gitu. Late bloomer. Betul. Late bloomer. Sama sebenarnya yang gue penasaran banget tuh Gyökeres. Kan dia kan pernah main di Inggris ya walaupun gak di Premier League ya. Kalau gue 0 Premier League tapi dia main di bawah lah. Nggak bagus, pindah ke Sporting. Bagus banget ini ya karena sistem juga gitu loh. Iya. Nanti kan dia kemungkinan besar akan pindah ke Arsenal kan karena rumornya kan paling gede ke Arsenal lah gitu ya. Ya emang Arsenal punya duit. Walaupun bisa jadi ke MU karena ada Amorim di situ. Iya. Gua sih nggak suka Arsenal, nggak suka MU nih secara tim gitu. Tapi gua nggak pengen dia jelek gitu karena kasihan gak sih? Ada pemain yang itu kayak gue bilang kan, gue lebih mau lu main di mana nggak apa deh. Jadi gue sebagai penonton bola bisa menikmati kan gitu kita ya. Soalnya waktu kemarin dia lawan City ya, itu gol 3 apa gol 4 gol gitu tuh dia oke banget mainnya sih. Iya. Nah, kalau gua tadi kan lu Dortmund tuh. Si siapa namanya? Girassi. Nah, kalau top skornya Serie A itu tuh sekarang dipegang sama Retegui. Nah, Retegui kan masih muda tuh 26 tahun, striker timnas juga kan, masuk timnas. Tapi dia kalau nggak salah Argentina juga, separuh Argentina ya? Ya, ada separuh-separuhnya ya. Tapi kan dia ngambil nasionalisnya Italia kan.
emang Italia lebih butuh sosok kayak dia sih ketimbang Argentina. Gimana? Bologna, Atalanta. Atalanta sama tuh Ademola Lookman ya Atalanta ya. Soalnya ada 2 top skor tuh Atalanta tuh dia sama Lookman itu tadi. Ademola Lookman. Iya, dia. Dan ini justru kalau yang paling di Inter Milan yang top scorernya musim ini itu Thuramnya. Betul, Marcus. Betul. Marcus Thuram itu bagus, bener bagus bang. Gua akui Marcus Thuram bagus. Tapi kalau Lautaro ini entah kenapa, walaupun kadang-kadang dia tuh suka nyetak gol, dia tuh kayak siapa ya kalau dulu ya, tiba-tiba hilang gol aja. Maksudnya penyerang yang kita tuh kemana ya Lautaro tiba-tiba nyetak gol gitu. Dan dia tipikal begitu bang. Siapa Lautaro ya? tuh beda sama Thuram. Thuram kan udah stand out duluan nih. Dia tuh dribblingnya udah stand out tuh, passingnya kan suka yang ke belakang gitu, stand out lah gitu. Lamine Yamal, siapa namanya Rapinya itu kan stand out gitu, Retegui stand out gitu kan, Vlahovic stand out. Nah Lautaro nih kayak hilang tiba-tiba pertandingan lah nyetak gol. Iya. Nah dia tipikal yang begitu ya bang Lautaro bang gitu. Del Vecchio. Mungkin Del Vecchio. Soalnya kalau Montella mah bisa lari kan. Montella masih bisa gocek-gocek ya. Ada pemain yang Del Vecchio bisa. Yang musim lalu sebenarnya tuh menurut gue bagus banget. Musim ini nggak tahu apa berantem apa cedera karena gue nggak ngikutin dia. Tadi gue lihat dia cuma main 19 kali 8 gol di liga. Boniface. Victor Boniface main di apa namanya Leverkusen itu gede banget. Musim itu kayak musim lalu. Iya itu kayak Osimhen on steroid gitu lah. Gede banget itu kayak ini Zion. Kayak Adama. Kayak Zion Williamson siapa Zion? Iya Zion. Iya gede gitu. Musim lalu double digit ya kalau nggak salah ya. Pokoknya gol sama asisnya double digit. Seingat gue ya. Sekarang kalau nggak salah kan Leverkusen punya striker lagi tuh gue lupa yang dari Austria ya. Siapa sih? Satu lagi lah. Iya. Nah itu kalah saing kali ya. Nah dia tuh jago tuh. Mungkin kalau pindah ke Italia dia bakal cocok kali ya. Bakal cocok gitu. Iya. Si Gyökeres pernah main di Coventry. Iya. Swansea sama Coventry, 2 tim itu. Di Coventry lumayan dia bikin 30-an gol. Iya, tapi emang kalau main di Italia ini bang rata-rata strikernya ini emang sistemnya nggak cocok tuh, yang pelari-pelari gitu emang nggak masuk. Emang sistemnya tuh kayak Immobile kayak gitu-gitu. Nah itu tuh Immobile bola enak. Immobile kayak nggak pernah ngegolin, tau top skor tuan itu. Nah itu iya. Janggal tuh Immobile. Iya, tapi kalau gua pribadi lebih suka Immobile daripada Lautaro Martinez. Immobile lebih berbahaya di depan gitu. Lihat banget kalau Immobile itu kayak kencang gitu. Iya kayak kalau dia itu kalau udah di kotak penalti penguasaan bolanya bagus banget Immobile. Ini yang tadi Leverkusen yang ngalahin Boniface tuh ini Sik. Patrick Sik 21 gol dia sekarang di Patrick Liga. Sik padahal pernah main di Crystal Palace kalau gue nggak salah ingat. Ini Ceko. Iya betul. Ya kan, nah ngomongin Crystal Palace dikit ya, tadi kan kesebut dikit. Itu ada gue dari awal musim ini, karena awal musim ini gue memutuskan pakai Crystal Palace di FM. Oh gitu. Sorry dari musim lalu karena FM 25 kan nggak ada nih. Jadi ada masalah lah. Jadi ada FM dari FM 24 nih. Gue main itu. Gue milih Crystal Palace. Bek kanan yang namanya Munoz. Munoz itu bagus. Nah kemarin dia crossing yang dia dieksekusi sama Eze. Dan dia dari Januari tuh udah diincar Barcelona, City segala macam. Dan Late Bloomer juga udah umur 26-27 gitu. Wah ini gawat sih. Kemarin gue nonton pertandingannya juga tuh Munoz. Dia clearance, dia crossing, wah gokil ini. Gokil tuh ya. Gokil. Kolombia kalau nggak salah ya, atau apa gitu. Lupa gue. Patrick Sik Roma kok. Iya, yang di Palace itu yang Belanda kalau nggak salah, gue yang tinggi lah, gue lupa namanya. Patrick Sik pernah di Roma, sorry. Iya. Jadi itu ya Crystal Palace tuh kemarin tuh jago. Bahaya tuh ya. Iya dia layak menang sih lawan City tuh ya. Layak. Dean Henderson Wakabayashi cuy. Dean Henderson dia sama Pep aja udah trash talk gitu ya, udah ngebeef gitu. Tapi emang dia berani. Iya. Maksudnya salah satu alasan kenapa akhirnya dia dibuang oleh United kan karena wawancara dia yang ngejelek-jelekin MU, yang gak pantas lah memang ya gitu. Dan menurut gua dia nggak punya kesabaran aja. Dulu tuh gua suka sama dia, maksudnya ya sampai sekarang ya. Cuma maksud gua dulu tuh gua punya harapan kalau memang De Gea cabut, dia nih deputinya nih, karena bagus gitu, ini orang bagus gitu. Cuma kan karena mungkin dia tidak sabar, kemudian akhirnya wawancara yang dia jelek-jelekin MU, ya akhirnya mana ada perusahaan yang mau ngegaji orang yang udah jelek-jelekin lu di luar dan secara terbuka gitu kan, mau nggak mau itu resiko yang dia terima gitu. Tapi bagi gue ya nggak apa-apa lu pindah, at least ya kayak selalu gue bilang, gue tuh penonton bola, gue suka kalau pemain-pemain terbaik itu emang merata aja nggak apa-apa, dan somehow mungkin lu bisa ngebantu tim yang lu suka, gitu loh.
Ya, tapi kalau ditarik lagi ke MU lu mau bang? Mau aja nggak apa-apa. Soalnya gitu. kemarin ada itunya kan ada ngomong ini tarik lagi aja tuh MU gitu. Banyak banget ada orang kadang komen. Nah. Mau beli striker ini MU udah coba aja pakai 3-4-1-2 si anjing. Udah macam lu pelatihnya suruh Ruben Amorim lebih pinter, coba aja pakai 2 striker gitu. Ini si Crystal Palace ya ini pemain-pemainnya jago-jago ya karena gua pernah melatih dalam tanda kutip. Eze gue suka. Eze betul. Ya. Eze. Ada Wharton favorit gue kan. Eze betul, Franka. Negaranya apa Eze? Eze tuh Inggris. tapi dia nggak tahu dia ngambil Inggris atau ngambil Prancis karena dia bisa dua itu. Enggak udah main kan dia buat Inggris. Udah ya? Eze udah main buat berarti dia ngambil. Buat Inggris. Ya. Soalnya kalau usah Inggris, Prancis, Nigeria gitu lah dia pada banyak. Eze itu udah main. Terus ada si Tarik Mitchell itu juga Inggris. Tarik Mitchell ya. Iya. Terus ada Guehi itu juga jago tuh. Itu yang gue kepengen pindah ke MU. Munoz Kolombia tuh umur 28 sekarang. Oke. Terus ada Lerma juga jago. Jefferson Lerma ya. Lerma jago juga. Mateta kemarin juga itu striker yang ya apa ya? Kemasan sasetnya Lukaku lah. Iya betul. Nahan bola doang. Betul. Jago-jago Crystal Palace ya. Iya yang bakal masuk ke tim besar siapa? Prediksi Eze sih. Summer. Kalau menurut gue Eze bakalan sama ini sih Wharton sih. Pindah ke Wharton suka banget. Wharton mungkin diambil sama tipikal pemain kayak Liverpool, City. Ada kemungkinan. Ada Wharton itu. Ada Wharton jago banget itu. Itu yang sempat gue tip bahwa aduh ini kan dia dipanggil ke Piala Dunia, Piala Eropa kemarin, cuma nggak dimainin sama sekali. Padahal harusnya dimainin ya. Iya mungkin karena terlalu muda ya, sama kan hype-nya Kobe Mainu tuh lagi bagus-bagus, terus ada Declan Rice gitu. Padahal dia sebagai gelandang pemutus serangan tuh aduh gue suka banget lihat Wharton bener. Cakep tuh ya. Berani ada Wharton. Gue suka tuh ada Wharton. Ya mungkin nanti main bang di selanjutnya nih timnas mah. Dari musim lalu tuh gue udah bilang gue udah mantau dia. Ada 2 pemain yang gue pantau di Blackburn Rovers. Dia sama Thierry Dolan namanya. Oke, iya. Nah itu jago lah. Thierry Dolan tuh sayap kiri atau kanan gue lupa. Pendek banget 160-an tingginya. Nah, sama ada Wharton, Thierry Dolan nggak kemana-mana. Wharton udah ke Crystal Palace. Wharton itu pernah di umur 10 tahun tuh bikin Maradona Rule di Wembley. Iya, keren. Umur 10 tahun. Bikin gitu terus diambil penalti gol waktu itu kejuaraan umur lah ya 10 tahun gitu. Nah, kemarin dia praktekin waktu lawan Fulham apa gitu di semifinal. Iya, kalau nggak salah gue lupa ya gitu. Tuh Eze sama Olise tuh juga Olise bagus. Olise itu tuh dibeli murah dari Reading kalau nggak salah. Reading ya. Dan sama juga kayak Wharton dibeli murah dari Blackburn. Jadi si Crystal Palace jelas di tim ini nih. Beli pemainnya jelas. Ada Matheus Franka kalau nggak salah nama gelandang serang dia itu juga beli dari Brazil murah banget. Wih, peringkat berapa Crystal Palace ini? Rendah sih kayaknya ya. Iya. 14 apa? Enggak 11 apa berapa gitu seingat gua. Karena ya memang dan pelatihnya tuh kan yang bawa Eintracht Frankfurt juara. Betul. Pelatih muda. Ya, itu yang bawa Eintracht Frankfurt juara. Justru peringkatnya jelek ya di liga ya. Ya karena kan ya ketemu tim-tim besar, tim lu tipis masalahnya kan gitu. Iya, nggak deep ya. Iya. Dan akhirnya setelah 3 kali ke final mereka bisa juara. Dan fun fact-nya 2 kali mereka ke final FA Cup, dua-duanya kalah sama MU. Berarti tim yang tolol dari Manchester emang City aja. Gitu loh. Iya, jangan gitu Bang, lu minggu 12. Ini bertanding loh Bang. Ini Bang gitu. Kamis besok. Maksud gue, dan yang bikin gue jatuh hati sama MU pada saat ngalahin Palace di final FA Cup 90 itu Palace di semifinal ngalahin Liverpool dengan John Solako ingat gue, kemudian siapa? Ian Wright bekas strikernya Arsenal sebelum pindah ke Arsenal, kemudian gue lupa Southgate udah main di situ apa belum gitu ya. Oke. Jadi Palace itu 90, kemudian 2016 kalau nggak salah dengan Alan Pardew kalah juga sama MU. City aja tolol. Bisa kalah 0-1 tapi emang ya. City mainnya kemarin enggak banget menurut gua. Semusim ini Bang jelek banget. Gua nggak ngerti kenapa yang ngambil penalti Omar Marmus. Iya, kenapa bukan Haaland? Iya, kenapa gitu nggak Haaland atau KDB? Atau KDB gitu. Iya. Itu yang jadi pertanyaan kan, kenapa Omar Marmus yang dikasih? Kayak satu tim ini udah toksik aja. Tapi Bang. Iya. Gue gak ngerti sih. Gue ngelihat match City kemarin lawan ini kayak ini City nih yang main gitu. Tadi kan takut banget kalau City main tuh kayaknya gol tuh bisa datang kapan aja, terus permutasi bolanya tuh enak segala macam bla bla. Ini lawan Palace justru kalau nggak dianulir kalah 2-0 tuh. Iya. Ini kan lagi ada kisahnya Guardiola tuh mau rujuk lagi. Jadi, sama bininya. Sama bininya. Jadi waktu kemarin Natal atau apa dia tuh liburan bareng tuh. Betul ya. Nah, gua kira bakal jadi membaik. Ternyata tidak juga. Makanya jadi stres ya. Dan sempat kan katanya isunya gitu. Ini City akan bahaya lagi nih karena Guardiola kayaknya urusan di luar lapangan udah beres nih gitu. Ternyata enggak juga ya. Tapi musim lalu masih dipertahankan Pep.
Masih nggak ada isu mau cabut dari City kan? Nggak ada. Mau diganti sama siapa dia sama City? Tim kayak gitu. Iya nggak mungkin. Iya, Iya, siapa? mungkin lo mau tarik klub mana mau? Iya. Siapa ya yang layak yang pengganti Pep? Nggak ada ya. Nggak ada. Lo mau tarik Zidane, itu Zidane mau. Iya, Pep mah kayaknya udah mau jadi Arsene Wenger-nya City ya. Iya, bertahan lama. Duitnya banyak gitu loh. Iya, nggak harus pindah lagi. Tapi dari 7 musim baru 1 kali nggak ada gelar ya oke lah. Enggak dong. Ya nggak harus dipindah. 2017 tuh belum dia ya? Iya, 7 tahun terakhir tuh baru sekarang doang nih. Oh iya, 2018. Iya. 2016 yang MU juara, 2017 yang MU juara MU juara Europa League, itu dia udah belum pelatihnya ya? Gue lupa, gue nggak. Soalnya gue cek ya. Fun fact-nya adalah United juara Europa League pada saat pelatihnya orang Portugal dan menggantikan pelatih asal Belanda. Nah itu kejadian lagi sekarang kan? Belum dong. Oh iya belum. Pada saat itu City trophyless. Oh iya. Itu jadi gue nggak tahu tuh Pep udah jadi pelatih belum tuh? Iya. Di tahun 2016 dia udah masuk, dia 2013-2016 Bayern Munchen. Berarti 16-17 sih masuk dong? Iya udah masuk. 16 dia 2016 ngelatih City sampai sekarang masih gitu. Jadi ya, memang belum istilahnya yang bercandaan itu yang 2000 berapa dilatih Portugal MU 2017 itu. Iya trophyless si City kan. Kalau nggak salah ya. Nah ini Amorim lagi kan. Amorim ngelatih lagi City trophyless tapi juara Piala Eropa lagi mungkin. Kalau nggak salah ya lupa ini kita. Prediksinya itu kalau mau cocok logi kayak gitu ya Inter harusnya juara Champions lagi karena ngalahin Barcelona lagi kalau cocok loginya begitu. Banyak cocok logi yang bisa diambil. Bisa diambil. Cuma ya kalau cocok logi itu MU juara, Inter juara, anjing cocok logi itu akan ada bertahun-tahun bener aja terus. Sampai lain Barcelona di semifinal juara champion, baru yang pelatih Portugal itu akhirnya ngelatih MU juara Europa League kebetulan banget. Kalau bisa kayak gitu wah kita semua fans bola kayak wah ini cocok lagi gitu terus. Tapi memang minggu ini emang ada pertandingan teman-teman kita adain nobarnya juga di Twin House JPT ya, yaitu adalah jam 2 pagi, jam 2 dini hari Tottenham Hotspur lawan MU. Nah, kalau lu Ran megang siapa Ran? Nah, Tottenham gua. Gua oposisi Bang Fu aja gua. Oposisi. Ya oposannya gua dia, konsisten. Kita enggak ada jersey Tottenham sih, datang kita ke Twin House pakai jersey Tottenham lucu juga ya. Undang Ernest. Iya, Ernest Prakasa ya. Kenapa lu Tottenham Hotspur? Gak ada lagi. Gua enggak punya alasan teknis karena Tottenham musim ini buruk banget sebenarnya. Iya. Buruk banget buruk parah itu buruk banget. Gue nggak punya alasan teknis sih sebenarnya. Ini justice for Son aja gue. Iya ini kan tadi lu justice for Lukaku sekarang gue Bang Fu justice for Mike Tominay lu dan gue nggak nonton Hotspur sebenarnya tapi Postecoglou tuh tipikal pelatih yang pengen gue dukung gitu loh, sama kayak Zinedine Zeman gitu loh, yang kayak ini pelatih nih kepala batu tapi bikin sepak bola itu menyenangkan gitu. Dia kan serangannya kan militan dan segala macam ya. Gue suka lah dan gue berharap dia juara, dan dia selalu juara di musim keduanya dia. Oke. Nah itu juga ada cocokologi lagi tuh. Iya, Angi juara. Banyak banget cocokologi sepak bola ya. Nah kalau itu apa Bang, lu ngecek apa? Cocokloginya lagi adalah ini gue lagi lihat Fardi. Musim ini dipenuhi oleh tim-tim yang sudah lama puasa gelar. Betul. Palace tuh 50 tahun lebih kalau nggak salah. Itu dia. Bolonya juga kan. Bolonya. Terus Nak Breda kalau nggak salah di Belanda gitu. Iya. BTW kalau ngomongin Belanda, si Ajax tuh kesusul di menit akhir. Iya, menit akhir. Gila itu. Juga itu. Ya itu nanti kejadian Napoli sama Inter Milan juga. Iya bisa jadi. Tapi berarti kan kalau cocok loginya based on tahunnya dari juaranya kayak Bolonya, kayak Crystal Palace, harusnya juara Eropa juara Champions, PSG Spurs. Juara Eropa Spurs betul. Harusnya benar-benar nggak karena nih Bang, ini kalau kita ngomongin olahraga kan ada basket juga ya Bang ya. Ini kan kalau UFC, yang podcast UFC ini lagi pergantian gelar semua nih, kayak kemarin Belal Muhammad diganti sama Jack Della Maddalena dari Australia. Pergantiannya banyak nih. NBA kan juga Bang. NBA itu sekarang finalnya ditempati pemain yang
60 tahun apa 50 tahun yang lalu nggak pernah juara sama sekali. Belum pernah lagi juara. Knicks, kalau Indiana Pacers sama siapa namanya? OKC udah pernah. Minnesota Timberwolves nggak pernah juara sama sekali. Franchise-nya dia. Indiana Pacers juga. Tapi OKC udah pernah juara tapi di Seattle Supersonic. Kan dulu enggak dong, juara wilayah tapi bukan NBA kan kalau sama Bulls. Juara tapi enggak, juara NBA tapi tahun berapa bang? Gua gak ngerti enggak, iya Seattle Supersonic. Terus habis itu ada si siapa New York Knicks juga pernah juara tapi tahun berapa? Jadi kalau nggak salah durasinya apa 50 tahun apa 70 tahun gue lupa gitu. Tapi ini semua olahraga bang. Jadi bola juga kan gitu, kayak yang Crystal Palace tiba-tiba bolonya habis gitu. Bayangin Tottenham Hotspur juara PSG, udah bang. Ntar di Europe apa namanya liga yang bawahnya Eropa yang Conference League juga itu kan Chelsea sama Betis. Iya, Betis bisa jadi juara. Iya, tiba-tiba Real Betis Anthony lagi kan udah nangis bang kemarin nangis. Iya. Nggak, tapi bisa segacor itu loh bang Anthony bang di Real. Itu kan udah dibahas. Udah pernah kita bahas ya. Emang jago. Tapi keren banget. Akhirnya kan gue berpikir gini, ya itu tadi kan sepak bola Brazil, Jogo Bonito gitu ya, lu main dengan keriaan, happy, senyum segala macam, bola mulu apain juga. Emang itu udah berkahnya orang-orang Brazil nih menurut gua untuk mengolah bola kan gitu. Iya. Di MU match awal lu bagus segala macam, punya gol hafalan, sampai kemudian lu muter-muter dihujat jadinya segala macam, Ten Hag kemakan di grounded sama Ten Hag segala macam, kayaknya kena mentalnya di situ. Abis itu dia nggak bisa main dengan happy lagi, plus mulai dicadangin apa segala macam. Nah di Betis dia menemukan lagi kebahagiaannya bermain sepak bola menurut gua gitu. Keluar lah tendangan-tendangan pisang itu ya. Free kicknya bagus banget, tendangan pakai kaki kanan luar kotak juga gol. Iya. Asisnya juga ada 5 gitu loh. Keren tuh ya. Penentu kemenangan masuk final ya kan. Iya, betul. Di final tuh dia 1 gol 1 asis gitu. Iya. Luar biasa jadi itu Anthony ya. Tapi berarti kalau pertanyaan ke lu bang, kalau MU harus menang ngapain? Kalau kalah kenapa? Kalau MU harus menang tuh jelas tidak menyanyiin peluang aja udah. Berarti itu aja. United itu adalah tim dengan wasted chance terbanyak. Terbanyak. Di final maksudnya? Di liga terbanyak. Di seluruh ya berarti keseluruhan. Iya, banyak banget buang-buang peluang. Garnacho itu satu pemain yang paling boros peluang. Garnacho bukan Højlund malahan. Jadi sementara Bruno di sisi lain chances created terbanyak. Kan aneh. Lu bikin chances gitu banyaknya tapi gol lu seret. Plus XG ya. XG-nya United paling tinggi. Kan aneh gitu kan, sepak bola sekarang kan matematika nih, statistik dihitung nih. XG lu berapa gitu ya, berapa persen berapa. Harusnya kan seturut semakin tingginya XG lu, maka peluang lu untuk bikin gol kan lebih besar. Once lu lebih bisa bikin gol, peluang lu untuk menang kan lebih gede. Gitu loh. Nah, ini kan aneh. XG chance apa segala macam lu tinggi tapi lu terpuruk di peringkat 16. Itu mah udah anomali banget, udah tolol banget berarti pemain-pemain lu kan. Jadi kalau lu tanya apa yang harus dilakukan United adalah tidak menyanyiakan peluang. Oke, pemain yang jangan dimasukin. Garnacho udah. Garnacho aja ya, jangan itu aja. Kalau orang bilang Højlund jangan lah, terus lu main pakai siapa strikernya? Enggak ada lagi gitu loh. Mau nggak mau ya lu taruh aja tuh udah batang ubi di depan. Ubi kayu itu di depan lu taruh. Ada peluang kayak kemarin golnya keren. Iya, paling semifinal gitu. Siapa berharap itu aja udah gitu. Oke. Kalau gue sih itu. Kalau kalah berarti karena menyanyiakan tadi aja iya, ya. Mason Mount gimana Mason Mount? Super sub menurut gue udah iya. Bagus Mason Mount ini mendingan karena kan gini, dia pemain yang cukup bagus di Chelsea. Pindah ke United, dikasih nomor 7. Ada beban, ada ekspektasi bahwa lu the next number 7, the next David Beckham pula gitu ya, poster boy, bukan Ronaldo malah poster boy orang Inggris asli ganteng, udah cocok banget ini kalau misalnya mau dibilang lu adalah suksesornya Beckham di United gitu menurut gua. But then cedera, terus tidak bisa tampil ke performa terbaik, mental lu kena. Lama dia istirahat sampai akhirnya kemudian dia bikin 2 gol di semifinal, kemudian di lawan Brentford dia mulai bikin gol gitu. Jadi maksud gua ya udah gitu, lu kasih dia kesempatannya pelan-pelan aja, dipirit aja dulu gitu loh. Siapa tahu dengan menjadikan dia sebagai seorang super sub, beban dia berkurang. Dan kalau dia pintar ya sama kayak lu bahas siapa yang main cadangan bagus lu bilang? Ferran Torres, Ole Gunnar Solskjaer yang bisa melihat oh ya gue fokus nih, kalau gue dimasukin nih ntar gue akan mainnya dari sini nih karena gue lihat lu lebih bisa menganalisa kan. Dia gitu. bentrok sama Bruno gak sih posisi enggak ya? Enggak, bisa dimain nomor 10 bareng gitu loh. Dengan sistemnya Amorim ya gitu. Udah gak ada lagi tuh ceritanya gitu. Ya siapa tahu finalnya jadi panggungnya dia Bang ya. Ya itu dia maksud gue. Dan Amorim sendiri
Meret ini main sangat bagus karena sesuai dengan skemanya yang dia mau gitu loh. Pressingnya bagus kan, salah satu atribut terbaik Mason Mount itu kan adalah pressingnya dia. Dia bisa lari ke sana sini nge-press lawan, dan itu juga yang sebenarnya Ten Hag suka, kenapa Ten Hag beli dia kan gitu loh. Jadi kalaupun United kalah, di luar dunia nyanyiin peluang adalah blunder yang dilakukan oleh lini belakang dan kiper lu. That's it. Kalau lu main normal, harusnya nih ya, kalau lu main normal maka peluang lu menang terhadap Spurs lebih tinggi. Walaupun di musim ini lu 3 kali kalah nih sama Spurs. Yang pertama nggak salah 1-0 apa ya berapa gitu yang Bruno kena kartu merah. Kemudian 4-3 apa gol, pokoknya 3 kali main, 2 kali di PL, sekali di Carabao Cup, United kalah nih 3-3 nih sama Spurs. Gitu. Tapi Spurs juga ke final tidak dengan kondisi terbaik. Madison sama Kulu udah pasti nggak main, cedera. Kemudian si Papesar kalau gue nggak salah gitu ya, dan nggak ada pemain Spurs yang ditakut. Ya menurut gue nggak takut gitu. Gue paling takut sama Madison sama Son. Kulu bonus plus Van de Ven sebenarnya gue takut banget. Ini orang bagus banget dan speednya kenceng banget. Gila tuh tingginya. Tinggi dan speednya 190. Lawan United itu kan gue lihat serangan balik yang dia lari kenceng bahkan sampai ke depan dia dribbling gitu. Maksud gue wah ini orang bagus. Kulu kenapa nggak main bang, cedera ya? Cedera. Terus apa? Solanke di Spurs tidak waktu kayak dia di Bournemouth deh gitu loh. Terus coba di kanan Brennan Johnson sering banget buang-buang peluang. Siapa lagi pelapisnya? Gue liatin ada Timo Werner. Ada Enggak juga. Matistel yang baru dibeli Januari kalau gue nggak salah ya gitu loh. Enggak gitu. Jadi tapi Pape Matar Sarr nggak main ya? Belum tahu. Doubtful gitu. Kemarin tuh diistirahatin apa itu di match terakhir di match Spurs minggu ini gitu. Jadi bagi gue itu aja, United kalau mau menang ya lu jangan 3 aja tuh, lu jangan sia-siain peluang. Kemudian lu main jangan bikin kesalahan. Sama ya kiper. Satu udah itu aja. Karena United ini paling sering kalah duel sekarang. Second ball mereka selalu kalah. Kalau Matar Sarr terus si Bentancur main Bissouma itu tukang pukul semua. Gebukin itu. Nah, itu gila itu. Enggak, justru karena ada Ugarte. Sama Casemiro bagi gua harusnya selama ini kan imbang. Iya, Casemiro udah mau di Casemiro aja. Karena kan kalau sebelum-sebelumnya dia main kan takut kena kartu apa segala macam. Udah ini partai final udah. Lu main normal aja. Tampol aja. Lu main normal aja. Ugarte sama Casemiro menurut gua akan dipasang menjadi match up-nya si gelandang-gelandang Spurs yang tukang pukul itu. Pukul semua itu. Ya kan? Mau nggak mau lu main physical udah di situ tuh. Tinggal secara teknis ya lu mau taruh Bruno sama siapa di belakang striker. For me Bruno sama dia lo udah. Udah dua itu ya. Iya, Garnacho udah lu jadi lu jadi masuk dari bangku karena 2 musim lalu ya, dia akan sangat berfungsi pada saat masuk sebagai main cadangan. Kenapa? Jujur Garnacho punya kecepatan. Walaupun dia macam ular makan linggis, tau gak lu? Lurus aja kayak gini nih, nggak bisa belok nih. Tapi mungkin bisa jadi senjata ya, karena kan lawannya Porro ya. Oh iya itu dia. Tapi Porro kan itu lebih ke striker ya dibandingin back itu ya. Iya, Porro itu kan versi ya sedikit downgrade-nya dari TAA lah ya, menurut gue ya. Atribut nyerangnya sangat bagus, tapi bertahannya kurang gitu. Nah, makanya gue bilang kalau Garna dimasukkan sebagai pemain pengganti, walaupun kemarin lawan Chelsea dia dimasukin jadi pengganti juga gitu ya, nggak bawa impact juga dan beberapa match. Ya udahlah, siapa tahu ini doa terbaik di final gitu ya, mau Garna, mau Højlund, semoga apes lu selama semusim tergantikan oleh satu match ini aja. Gitu. Ya, apalagi MU di Liga Eropa ini bagus banget nih. Bagus banget sebenarnya gini Mal, karena udah pernah kalah belum sih? Belum ya? Belum, kan unbeaten di Eropa. Kan unbeaten di Eropa. Tapi lucu lagi nih kalahnya di final tapi nih. Tapi kan banyak banget kesalahan mereka yang berujung gol lawan Lyon di leg pertama. Gitu loh banyak. Nah, kenapa mereka bisa unbeaten di Eropa juga menurut gua? Karena skemanya Amorim ini cocok diimplementasikan di Eropa. Karena pada saat berhadapan dengan tim-tim dari Spanyol, dari Spanyol, dari Prancis gitu ya. Mereka itu kan yang ini kan turnamen nih, mau menang. Matchnya lebih sedikit daripada kompetisi. Lu mau ke final gitu ya. Akan berani nyerang. Mereka nggak akan ada yang mau main nunggu apa segala macam gitu loh. Even Lyon waktu main di Old Trafford aja udah ngegas tuh dari menit awal. Gitu loh. Nah, MU ketemu tim-tim kayak gitu, mereka bisa bermain lebih lepas. Nah, lawan Hotspur, lawan tim Inggris yang berat itu kan. Itu dia masalahnya. Pada saat United ketemu tim-tim dari Inggris yang bisa main low block, udah tahu gimana memarking gelandang-gelandang atau strikernya. Ibarat kata Højlund sama Garna nih, udah kasih aja lah, mereka bola nggak akan kemana-mana, tapi jangan sampai lari.
pasti di tackle. Garna tuh termasuk yang paling sering di tackle gitu loh. Tapi kok Garna pegang bola, ya udah biarin aja sebenarnya gitu loh. Iya. Gak ada yang produknya. Iya, gak ada yang produk gitu ya. Iya. Jadi maksud gua, nah masalahnya sekarang adalah yang ketemu di final ini adalah tim dari Inggris. Itu dia. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah tim dari Inggris ini si Spurs akan bermain seperti tim Eropa lainnya karena mengejar juara, which is mungkin mereka akan nyerang dari awal, atau they are being Spurs. Betul. Nunggu United nyerang, masuk, karena bola pasti akan diputar-putar di situ aja, dan kemudian memukul dengan serangan balik. That's the question. Ya kan dia udah menang 3 kali, dia akan jadi Spurs bang. Ini main final di mana? Itu dia. Final di mana? Nah, keuntungannya buat United main di mana? San Mamés. Hafal. Kandangnya Atleti. Kandang MU 2.0. Iya. 4-5 menit pertama terbaik MU musim ini salah satunya di situ. Tapi musim lalu itu ada satu tim yang gak pernah kalah sepanjang musim. Kalahnya di final Europa League. Leverkusen. Itu nyesek banget, gila. Iya. Kan gue biasa band bercandaan lah ya di Retropus gitu kan. Kita lagi prediksi nih Leverkusen Atalanta. Gue bilang Leverkusen akan kalah untuk pertama kalinya di final 3-0. Kejadian. Padahal itu gue bercanda nggak ada teknis, nggak ada apa tuh, gue bercanda terus orang-orang wah gila nih absolute cinema. Karena Leverkusen itu di liga cuma 6 kali apa 8 kali seri. Serinya tuh nggak sampai 10 pokoknya. Beda sama Arsenal pada saat Invincible. Serinya tuh banyak ya, 11 apa berapa gitu. Pokoknya di atas 10 seingat gue ya. Leverkusen tuh di bawah 10. Leverkusen tuh kayak Barcelona musim ini. Kasarannya menit 89 tuh masih ketinggalan 1-0. 90 iya sering banget gitu. Pokoknya sering banget. Menang. Pokoknya unbeaten. Kalah di final tuh nyesek banget. Waduh, dan bagus-bagus ya Boniface, terus Frimpong, Grimaldo. Siapa gelandangnya dari Arsenal kok gue lupa, yang dari Swiss. Si Saka. Iya, Granit Saka gitu. Bagus banget itu Leverkusen. Nyesek itu saat gue sedih banget itu. Ya tapi Frimpong katanya mau ditarik lagi tuh sama City. Liverpool. Udah sama Liverpool ya. Liverpool udah Frimpong kan. Cuma 35 juta. Iya, murah dan itu pengganti yang pas buat tren sebenarnya. Tajem banget itu Frimpong. Asli. Lebih bagus Frimpong malah daripada tren musim kemarin. Musim kemarin. Tapi United juga akan dapat Cuna. Udah mau here we go. Karena kalau dapat Cuna, feeling gue itu Garna udah pasti dilepas deh. Ini berarti main 3 IMF berarti ya kalau kayak gitu. Iya, karena emang Amorim kan maunya main 3-4-3 tetap. Jadi ya dua di belakang striker tuh feeling gue Cuna sama Bruno. Tinggal nyari striker satu. Berarti itu ya, berarti apakah atau Bruno kalau misalnya Casemiro pindah, Bruno dia tarik posisi 6 sama Ugarte, dia mainin sama Diallo di situ sama Cuna. Waduh gila bowler itu dua-dua men. Cuna kan banget itu. Tapi ya kayak standarnya MU aja, musim depan adalah musim kita. Ya itu kita lihat kan. Tsunami Trophy. Nggak ada Tsunami Trophy, bukan MU yang bilang itu. Udah dibuktikan itu. Tsunami Trophy. Pencetusnya bukan fans MU. Bukan ya. Tapi bukan. Tapi ya gitu. Jadi kan kita nggak tahu apakah kita lihat dulu aja di Liga Eropa ini tadi kan udah unbeaten. Unbeaten apakah kekalahan kayak Leverkusen dikalahkan sama Atalanta. Atau kayak musim keduanya Ange Postecoglou bisa juga. Atau kayak seperti tren-tren di semua olahraga sekarang yang lagi trophyless dapat trofi gitu, atau kayak tadi Bolonya yang udah 50 tahun. Jadi kita lihat apakah siapa yang benar nih prediksinya. Nanti ada nobar di Twin House Cipete ya. Kayaknya per ini tayang masih bisa kalian daftar karena 125 aja kan kita Bang. cuma buka 125 packs dan so far kuota udah semakin tipis. Iya, kuota sudah semakin tipis. Dia dapat, jadi gitu siapa cepat dia dapat 150.000, ada cemilan dan juga minuman. Terakhir sebelum kita udahan, Xabi Alonso bakal bersinar di Madrid atau enggak? Jelas bersinar kalau menurut Jelas bersinar ya. Kalau menurut gua. Cuma musim keberapanya kita nggak tahu. Iya, lu bersinar nggak Bang Xabi Alonso Bang? Gua itu salah satu pemain yang gua sayangkan kenapa dia pindah ke Liverpool. Suka banget gua sama dia. Iya, gua juga sama. Dari zaman masih di Sociedad ya. Dia sama Arteta kan long range passingnya, shootingnya, aduh gua suka banget. Tapi jadi pelatih di Madrid sukses Bang. Kalau dilihat dari cara dia beli pemain dan ngurus Leverkusen ya. Iya. Harusnya bisa. Karena dia benar-benar beli, tapi kan balik lagi Ran, itu Leverkusen. Iya. Dia mungkin nggak ada Florentino Perez ya. Iya, dia punya suara bahwa gue mau pemain yang ini karena sesuai kebutuhan gue loh. Nah, ini ada Florentino Perez. Kebutuhan lu apa, tapi gue butuhnya buat jualan. Gitu loh. Padahal dia udah ngelis pemain-pemain tuh apa? Gue punya si A, si B. Nah. Kan ada 2 pemain lagi yang masih dirahasiakan kan. Ini siapa?
Siapa ya? Houston itu udah here we go kan? Udah oke Madrid. Iya. Jadi benar-benar dia rapin dari bawah dulu nih. Tinggal back kiri, dia pengen beli back kiri kalau nggak salah. Dia rapin dari bawah dulu. Iya. Dia rapin dari bawah. Yang dia beli kan Trent, kemudian Huijsen, dan Huijsen itu Spanyol kan? Spanyol. Iya. Yang gitu loh. Yang sedih tuh Rodrigo tuh mau dijual. Kalau gue mendingan jual Vini sih daripada Rodrigo. Gue juga sama. Kalau gue ya, biar egonya hilang dikit lah. Iya, karena gak bagus 2 matahari men. Iya. Gitu loh. Ya jadi mending dijual. Kalau bisa satu Robinson lah, jangan matahari dua-duanya. Iyalah, satu lagi Ramayana atau gitu Metro misalnya. lah. Iya, Sogo. Lu mau hot take? Hot take, ya hot take bang. Kasih dong kalau ending. Udah hot take ini kita udah kan tadi Sabi Alonso udah jawab. Hot take bang. Gue ya, hot take-nya ya. Iya. Kan tadi kita bercerita bahwa banyak tim-tim yang mulai juara di Eropa setelah lama tidak juara. Ibarat kata mereka adalah pengganti rezim yang lama. Iya, sesuatu yang tidak mungkin terjadi di Indonesia.